Shalom saudara, senang kita bisa ketemu kembali Bible Study. Hari ini kita akan juga belajar sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Nah saudara, sebelum kita belajar sesuatu, saya mau ajak kita menyembah, saya mau ajak kita memuji Tuhan kita. Saudara, mari kita nikmati hadirat Tuhan. Mari kita berbicara, mari kita sembah Dia, kita berikan pujian yang terbaik buat Tuhan kita, saudara. Masing-masing kita di rumah, semua kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Oh baik, oh baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu Bapa, kebaikan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan, penjagaan-Mu Tuhan. Makasih buat kehidupan kami Bapa. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Aminkan Tuhan all of your promises. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di sepanjang hidupku. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia
setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Haleluya, kasih setiamu, kasih kebaikanmu Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih Bapa. Kau ada buat kami. Thank you Lord. Terima kasih. Yaradabashe, Yaradabashe, Yaradabashe. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang
Terima kasih Tuhan bahwa kami selalu rasakan kasih-Mu dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati kami yang mau belajar firman-Mu. Bilangan pasal 11 yang akan kami bahas, Tuhan berikan kami telinga hati seorang murid. Urapi bibir lidah hamba-Mu supaya mengatakan kebenaran dengan keberanian. Biar kami dapat hikmat yang berasal langsung daripada-Mu dan belajar sesuatu untuk kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi, shalom. Saudara, mari kita buka Alkitab. Hari ini kita belajar bilangan pasal yang 11. Sangat unik bilangan pasal 11, saudara, begitu banyak makna yang kita bisa belajar. Mari kita mulai baca perikop demi perikop. Bilangan 11, perikop api Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Nah, ini mulai kita masuk kepada nature, tegar tengkuknya. Termasuk salah satu dosa yang gak disukai Tuhan, namanya sungut-sungut. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Ini gak cuma satu kali saudara, tapi berterus-terus nanti akan seperti ini. Tentang nasib buruk mereka. Saya gak habis pikir saudara, kenapa mereka bisa pikir ini nasib buruk. Apakah mereka lupa semua yang mereka disiksa, mereka diperbudak di bangsa Israel? Apakah mereka sekarang diperbudak? Enggak, mereka justru sekarang punya otoritas untuk menjalankan suatu bangsa mereka sendiri. Mereka berotoritas untuk menjalankan keluarga mereka sendiri. Kalau mereka pikir mereka nasib buruk, saya percaya ada satu akar problem masalah yang membutakan mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka, merajalela di tepi tempat mereka. Jadi di tepi ya saudara. Api Tuhan murka di tepi, bukan di tengah-tengah atau di mana menghanguskan, enggak, di tepi. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa. Dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Saudara, dari sini ada satu pelajaran kita bisa ambil. Tuhan murka, bangsa Israel larinya kemana? Bangsa Israel larinya ke Musa. Bangsa Israel gak lari ke Tuhan. Mungkin pada zaman ini sangat jelas bahwa ya memang Musa adalah perantaranya atau juru bicaranya Tuhan. Tapi bertahun-tahun yang ke depan kita akan lihat bahwa akhirnya bangsa Israel berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab seruan mereka. Waktu mereka di pembuangan, saudara. Di sini kita melihat bahwa bangsa Israel tidak mempunyai relationship yang baik dengan Tuhan. Mereka belum 100% mengenal Tuhan. Sehingga mereka bersungut-sungut. Orang bersungut-sungut karena orang tidak mengenal Tuhan. Orang mengenal Tuhan maka orang akan sayang Tuhan. Dan akan mengerti kenapa semua ini terjadi. Mereka pikir ini adalah sebuah nasib yang buruk. Karena itu apakah kita senantiasa membina hubungan sama Tuhan? Apakah kita senantiasa mengenal Tuhan? Belajar mengenal Dia. Makin hari makin dalam. Makin hari makin dalam. Makin hari makin dalam. Saya percaya kalau kita mengenal Tuhan makin hari makin dalam. Kita akan lebih berhikmat dan mengerti segala sesuatu. Dan kita akan menjadi orang yang tidak gampang untuk bersungut-sungut. Kita gak tahu siapa Tuhan. Karena itu kita komplain. Makanya saya bisa bilang orang yang komplain orang yang gak kenal Tuhan. Karena komplain itu menyakiti hati Tuhan. Komplain itu sama artinya bilang, ini gak bagus lah. Rancangannya Tuhan gak bagus lah. Dia gak mengenal Tuhan, saudara. Nah, mari kita lanjut. Ayat 4. Perikop Tuhan berjanji memberi daging. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging?
Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Sekarang mungkin mesti cari makanan, saudara, jadi bersungut-sungut. Ingat kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Saudara, kita lihat bahwa karena kerakusan ini, maka beberapa orang, ini gak semua dari bangsa Israel, saudara. Beberapa orang bajingan-bajingan ini dari bangsa Israel ini, mereka dibutakan oleh kerakusan. Dan gak bisa lihat bahwa keadaan ini lebih baik daripada keadaan perbudakan. Mereka orang-orang ini gak bisa move on. Yang ingat yang dulu terus. Wah, ada ikan, ada timun, ada bawang-bawang, ada sayur-sayuran. Sekarang cuman mana. Mereka lupa siapa yang beri mana itu. Langsung dari sorga. Karena mereka udah buta sama yang namanya kerakusan. Begitu juga dengan manusia. Saat kita udah buta sama yang namanya kerakusan, kita mau kaya, kita lupa semuanya. Kita korbankan semuanya. Kita khianati Tuhan. Kita khianati iman kita. Benar? Kita lupain keluarga kita. Kita sikut kanan, sikut kiri. Karena kita semua buta sama yang namanya kerakusan. Nah, cek hati kita, saudara. Apakah kita haus akan kekayaan? Apakah kita haus akan jabatan, tepuk tangan? Apakah kita haus dihormati? Hati kita harus benar di hadapan Tuhan. Kalau enggak, orang yang rakus itu akan buta. Bangsa Israel gak bisa move on. Mungkin kita alami kekecewaan. Mungkin yang dulu lebih baik dari yang sekarang, saudara. Tapi saya mau beritahu bahwa lihat ke belakang hanya untuk lihat berkat Tuhan. Bahwa senantiasa Dia memberkati dan menyertai kita. Tapi kita lihat ke depan, bahwa mungkin sekarang belum saatnya. Tapi saya percaya ada kemenangan, ada berkat, ada mujizat yang Tuhan sediakan di depan saya. Kita harus move on supaya kita bisa moving forward. Amin, saudara. Nah, kita lanjut baca. Adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedolah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menubuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar, rasanya seperti rasa panggangan yang digoreng. Saudara, kalau zaman now kayak pancake atau kayak donat, saudara. Dan mana ini manis. Jadi sebenarnya dia adalah salah satu golongan pastry. Tuhan sudah bikin pastry berapa ribu tahun yang lalu, saudara. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemah. Bayangin, saking mau daging, datang ke kemah nangis-nangis. Orang seperti ini yang mau tuh cuman mau puasin perutnya sendiri, saudara. Menangis di depan pintu kemahnya. Bangkitlah murka Tuhan dengan sangat. Sebelum Musa ngamuk, Tuhan sudah ngamuk. Dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hamba-Mu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di mata-Mu? Kenapa kamu gak tolong aku, Tuhan, sehingga Engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Lihat, ini bangsa tegar tengkuk. Akulah yang mengandung seluruh bangsa ini, dan akulah yang melahirkannya, sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh mangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Musa bilang,
Tuhan, ini kan bangsa kami lahirin. Sekarang mereka nangis-nangis bersungut di hadapanku. Seolah-olah tuh aku yang kayak ngelahirin. Seolah-olah aku tuh yang jadi pengurus mereka. Lihat mereka kayak begini. Aku berbeban berat. Ini mereka masih kayak anak-anak. Makanya dia pakai metafor. Seperti seolah-olah dia yang melahirkan. Karena ini bangsa gak dewasa-dewasa, masih anak gitu loh. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Sudahkah kita bertumbuh dalam kedewasaan atau kita masih anak-anak? Ya. Ayat 13. Dari manakah aku mengambil daging untuk memberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri dan tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Dia udah berbeban berat luar biasa sampai rasanya udah Tuhan matiin aku aja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu supaya aku tidak harus melihat celakaku. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Nah, saudara, Musa terlihat komplain, tapi kalau saya perhatikan, saya baca baik-baik, Musa lebih ke arah curhat yang mungkin memang curhatannya sedikit tajam dan sedikit rasanya komplain di hadapan Tuhan menjadi seorang pemimpin di bangsa Israel. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang mengerti. Dilihat bahwa curhatannya Musa ini karena ada suatu hal yang harusnya Musa jangan tanggung ini sendirian. Makanya kamu berbeban begitu berat. Ya. Sedangkan orang yang karena rakus ini komplain, Tuhan marah kepada mereka, tapi Tuhan gak marah kepada Musa. Malah Tuhan kasih solusinya, disuruh panggil 70 pemimpin-pemimpin untuk berbagi beban kepada Musa. Nah, saya mau beritahu kepada kita semua, saudara, bahwa apalagi saudara yang pemimpin, belajarlah untuk mendelegasikan dan mendistribusikan beban-beban kita. Jangan semua dipendam sendiri untuk beban kita. Ya. Dan saudara, siapapun pemimpin kita, baik itu di negara Republik Indonesia, baik itu di tempat kerja, saudara, baik itu di gereja, saya mau beritahu bahwa pemimpin-pemimpin kita menanggung beban yang sangat berat. Karena itu janganlah kita tambahkan beban dengan bersungut-sungut di depan pemimpin-pemimpin kita. Itu orang Kristen harus seperti itu. Malah firman Tuhan bilang berdoa untuk negara. Berdoa untuk pemimpinmu. Berikan 2 kali hormat kepada pemimpinmu. Kepada apalagi pemimpinmu yang memberitakan firman Tuhan. Yang mengajarkan engkau. Nah, marilah kita berdoa, saudara, buat pemimpin-pemimpin kita. Ya, sejenak ya. Kita pause di sini, kita berdoa. Bapak, kami berdoa buat para pemimpin kami. Buat Pak Niko, Dr. Yanto, seluruh segenap pemimpin-pemimpin kami, baik pemimpin komsel kami, di masyarakat, di negara, kami berdoa bahwa kau kuatkan, kau berikan roh yang takut akan engkau. Kau berikan roh yang membangkitkan kekuatan dan semangat untuk memimpin. Kau yang pikul, ikut bebannya. Kami berkati pemimpin-pemimpin kami dalam nama Yesus. Amin. Nah, kita lanjut, saudara. Ayat 17. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana, lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu. Jadi Musa itu dipenuhi roh Tuhan, saudara. Akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Mereka akan kuurapi juga. Mereka akan aku penuhi dengan kekuatan, kata Tuhan. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu, jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberikan kami daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberikan kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari, kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari. Tetapi
genap sebulan lamanya sampai keluar dari dalam hidungmu, sampai kamu muak karena daging. Karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang. Berjalan kaki, namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka. Dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing, domba, lembu disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapatkan cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Nah saudara, Musa meragukan Tuhan, bilang, mau kasih makan 600.000 ini gimana caranya? Kambing, domba, lembu gak cukup. Mau nangkep ikan juga, ini padang gurun. Emang juga bisa dapat ikan sebanyak itu? Kita itu limited, kata Musa. Tapi Tuhan bilang Musa bahwa, masakan kuasaku kurang untuk melakukan itu. Karena itu saya mau bilang kepada kita semua, termasuk saya sendiri saudara. Apapun yang ada di depan kita, baik itu tantangan, baik itu impian, baik itu mimpimu, baik itu keinginan hatimu yang paling dalam, yang kamu tahu it's impossible. Gimana caranya Tuhan? Aku rindu menyelamatkan keluargaku, tapi gimana caranya mereka kenal Engkau? Tuhan, aku rindu pengen punya rumah. Gak ada yang salah dengan punya rumah saudara. Tuhan, aku pengen diberkati lebih. Gak ada yang salah sudah diberkati lebih. Salomo bilang mengelola berkat adalah mulia. Gimana caranya Tuhan? Aku cuman begini, aku cuman begitu. Saya mau beritahu bahwa rencana Tuhan, apabila rencanamu sudah menjadi satu dengan rencana Tuhan, kau mengabdi kepada Tuhan. Kau nyatakan doamu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan kau mengabdi kepada Tuhan. Maka saya mau bilang bahwa rencana Tuhan tidak tergantung dari apa yang kita miliki. Rencana Tuhan tidak pernah tergantung dari limitasi-limitasi yang kita miliki. Amin saudara. Tuhan mampu menyatakan kuasanya kepada siapapun, asal kita percaya kepada Dia. Ya. Nah kita lanjut. Ayat 24. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruh di atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhan mereka seperti nabi. Seperti nabi itu di bahasa terjemahan lain adalah mereka bernubuat. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Jadi cuma sebentar saudara. Diambil rohnya, dirasakan, dikasih ke mereka. Seperti kayak kalau dikasih roh Tuhan itu seperti kayak dianggap sama Tuhan. Ditabiskan sama Tuhan. A taste of power. Mereka rasakan. Untuk ikut menjadi pemimpin-pemimpinnya Tuhan. Membantu Musa. Mereka bernubuat tapi habis itu selesai. Nah tapi ada 2 orang ketinggalan. Ayat 26 masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Eldad sama Medad ketika roh itu hinggap pada mereka. Jadi mereka walaupun gak datang ke kemah, mereka juga Tuhan anggap pemimpin ternyata. Dan mereka dipenuhi roh Tuhan di kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Ayat 27. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah, nah ini orang muda yang lari ini si Yosua, yang sejak muda mengabdi menjadi abdinya Musa. Tuanku Musa, ini 2 orang. Cegahlah mereka, suruh mereka stop. Mereka gak datang ke kemah. Mereka ketinggalan. Tapi kok mereka dipenuhi roh Tuhan? Mereka gak boleh dong, gak adil dong dipenuhi roh Tuhan. Ayat 29, tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu niat mendukung diriku? Musa bilang, kamu bukan yang ngedukung aku butuh orang-orang diurapi supaya bantu aku, katanya. Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Wah itu bukankah baik ya, kata Musa. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan dia dan para tua-tua Israel. Yosua yang masih muda salah paham.
Dia gak datang ke kemah. Dia kelewatan. Kok Tuhan gak lewatin ya? Tuhan tetap kasih rohnya. Musa ini pemimpin yang luar biasa. Yosua bilang cegah mereka. Mereka sekarang kayak nabi bernubuat kayak kamu Musa, ntar kamu kesaing loh. Tapi Musa slow aja, tenang dia. Karena Tuhan yang mengangkat pemimpin, Tuhan yang menjatuhkan pemimpin. Semua kepemimpinan di tangan Tuhan. Musa tahu dia cool, dia tenang. Malah dia bilang, semakin banyak yang diurapi dipakai Tuhan, aku semakin senang. Yosua mungkin iri, tapi Musa, dia tahu Tuhan yang pegang kendali, bukan dia. Saudara, di tempat pekerjaan, bahkan di keluarga, bahkan di gereja, saudara, apakah kita iri dengan orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa? Ada orang-orang yang dapat jalan yang cepat. Ada orang-orang yang dapat favor. Ada orang-orang yang kelihatan dipakai Tuhan luar biasa. Saya udah ikut Tuhan 10 tahun, dia baru ikut sebentar. Kenapa kamu berkati dia? Pertanyaannya, bukan kenapa Tuhan berkati dia. Karena Tuhan punya misi, Tuhan punya visi. Tuhan jalankan rencananya. Tapi kita, apakah kita iri? Atau justru kita bersyukur? Mari kita miliki suatu hati yang mau mengangkat orang, bukan mengangkat diri sendiri, saudara. Orang makin diberkati, orang makin dipakai. Kita ucapkan syukur dan ikut senang. Itu yang Tuhan mau. Perikop yang terakhir, burung puyuh. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawalah burung-burung puyuh dari sebelah laut dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan. Dan di sekelilingnya kira-kira hari perjalanan jauhnya ke segala penjuru. Jadi satu hari jadi penuh dengan burung puyuh, tapi nggak tepat di perkemahan, tapi kurang lebih 1 hari perjalanannya ke sana. Dan kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas semua. Jadi burungnya itu terbangnya cuman kurang lebih 1 meter, saudara. Siapapun bisa ambil. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu 2 hari ya jadi ya, dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh. Setiap orang sedikitnya mengumpulkan 10 homer. 10 homer ini 1000 kilo. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka. Perhatikan baik-baik. Jadi burung-burung itu sedang ditaruh di sekeliling tempat perkemahan, sedang dikeringkan, sedang dipersiapkan. Tetapi ada orang-orang yang karena kerakusannya mereka nggak tahan. Ayat 33. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Tawa. Karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari Kibrot Tawa berangkatlah bangsa itu ke Hazerot, dan mereka tinggal di situ. Tuhan memberikan provision ya, saudara nggak perlu takut saudara akan makan apa. Saudara nggak perlu takut, karena orang yang menyembah Tuhan, firman Tuhan tertulis, Daud berkata, tidak pernah saya lihat dengan mata kepala sendiri orang yang menyembah Tuhan itu menjadi pengemis dan minta-minta. Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan provisionnya, ransumnya. Lewat burung puyuh ini, Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. Dia adalah Jehovah Jireh. Amin, saudara. Tapi di balik itu juga Tuhan adalah Tuhan yang adil. Dia harus menghukum orang-orang yang karena kerakusan itu menjadi virus di tengah-tengah bangsa Israel. Dalam pembentukan sebuah bangsa, Tuhan harus menghukum mereka dan melenyapkan mereka. Tuhan penyedia, tapi juga adalah Tuhan yang adil. Dia punya justice-nya sendiri. Inilah kenapa dia dikatakan dia adalah kudus. Tuhan adalah kadosh, saudara. Nah saudara, hal terakhir yang bisa kita remakan adalah tentang hal bersungut-sungut. Kita harus jadi orang jangan sedikit-sedikit komplain. Komplain itu artinya gak percaya Tuhan. Komplain itu artinya bilang rancangan Tuhan gak bagus. Komplain itu artinya ini bukan berkat tapi ini kutuk dari Tuhan. Komplain itu artinya gak tahu terima kasih. Kita sudah ditebus sama Tuhan. Baiklah kita juga menjaga bibir lidah kita untuk kita tidak bersungut-sungut.
di hadapan Tuhan. Karena bersungut-sungut di hadapan Tuhan merupakan dosa di hadapan Tuhan, dan Tuhan gak suka itu. Dan saudara, ada riset yang bilang bahwa saat saudara bersungut-sungut, saudara sebenarnya sedang mengeluarkan hormon stres yang akan berakibat balik menyerang diri kita sendiri dan menimbulkan sakit penyakit. Lewat riset studi ini, di rumah sakit yang terkenal ini di Amerika, orang-orang yang mengidap penyakit yang berbahaya, diketahui dari mulut-mulutnya suka komplain, suka menyimpan sesuatu dalam dirinya sendiri. Ya. Dan Stanford University meneliti orang saat orang komplain, ada satu part di otaknya yang namanya hippocampus. Itu adalah area di otak yang berguna untuk memecahkan masalah yang sulit. Dan area di otak ini itu mengkerucut, menciut karena komplain. Tuhan benci komplain, tapi dia lebih benci lagi orang yang bersungut-sungut karena orang itu sedang merusak diri sendiri. Begitu hebat kasih Tuhan kepada kita semua, saudara. Mari kita latih bibir lidah kita untuk bersyukur dan percaya sama Tuhan, instead of kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami belajar bahwa Kau Tuhan yang menyediakan. Di balik itu Kau gak suka kalau kami bersungut-sungut. Karena itu ampuni kami, Tuhan, apabila kami bersungut-sungut di hadapan-Mu, ya Bapa. Berikan kami roh yang untuk kami belajar percaya dan belajar bersyukur di hadapan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu, kami belajar banyak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati.